Penerus beliau, murid, ribuan santri menimba ilmu kepada Kiai Hashim dan setelah lulus dari pesantren Tebuireng, Jombang, tak sedikit di antara santri Kiai Hashim kemudian tampil sebagai tokoh dan ulama kondang dan berpengaruh luas, antara lain. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pesantren Tambak Beras, Jombang. Kiai Haji Bisri Syansuri, pesantren Denanyar, Jombang. Kiai Haji R. Asad Syamsul Arifin. Kiai Haji Wahid Hashim, anaknya. Kiai Haji Ahmad Siddiq, Syekh Sadullah Al-Maimani, Mufti di Bombay, India. Syekh Umar Hamdan, ahli hadis di Makkah. Al-Shihab Ahmad Ibn Abdullah, Syria. Kiai Haji R. Asnawi, Kudus. Kiai Haji Dahlan, Kudus. Kiai Haji Soleh Tayu. Keturunan. Berikut disampaikan silsilah keturunan beliau sampai dengan tingkat cucu. Nyai Khadijah, istri pertama yang merupakan putri dari Kiai Yakub, Sidoarjo. Meninggal dunia sewaktu Kiai Hashim Asy'ari menuntut ilmu di Mekah. Nyai Nafikoh, istri kedua, setelah istri pertama wafat, yaitu putri dari Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Putra-putri dari Nyai Nafikoh. 1. Hana. 2. Khoiriyah. 3. Aisyah. 4. Azah. 5. Abdul Wahid atau sering juga dipanggil sebagai Wahid Hashim. 6. Abdul Hakim, Abdul Kholik. 7. Abdul Karim. 8. Ubaidillah. 9. Masuroh. 10. Muhammad Yusuf. Nyai Masruroh, istri ketiga, setelah istri kedua wafat, yaitu putri dari Kiai Hasan, pengasuh-pengasuh pondok pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Dari pernikahan ini, Kiai Hashim dikarunia 4 orang putra-putri, yaitu 1. Abdul Qadir. 2. Fatimah. 3. Khotijah. 4. Muhammad Yakub. Jasa dan karya beliau. Jasa bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Komite Hijaz, sebagai benteng Islam tradisional. Sejarah Nahdlatul Ulama dan kebangsaan serta Komite Hijaz. Kemampuannya dalam ilmu hadits, diwarisi dari gurunya, Syekh Mahfuz At-Tarmasi di Mekah. Selama 7 tahun Hashim berguru kepada Syekh ternama asal Pacitan, Jawa Timur itu. Di samping Syekh Mahfuz, Hashim juga menimba ilmu kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Kepada 2 guru besar itu pula Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, berguru. Jadi, antara Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebenarnya tunggal guru. Yang perlu ditekankan, saat Hashim belajar di Mekah, Muhammad Abduh sedang giat-giatnya melancarkan gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Dan sebagaimana diketahui, buah pikiran Abduh itu sangat mempengaruhi proses perjalanan umat Islam selanjutnya. Sebagaimana telah dikupas Deliar Nur, ide-ide reformasi Islam yang dianjurkan oleh Abduh yang dilancarkan dari Mesir, telah menarik perhatian santri-santri Indonesia yang sedang belajar di Mekah. Termasuk Hashim tentu saja. Ide reformasi Abduh itu ialah pertama mengajak umat Islam untuk memurnikan kembali Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang sebenarnya bukan berasal dari Islam. Kedua, reformasi pendidikan Islam di tingkat universitas, dan ketiga, mengkaji dan merumuskan kembali doktrin Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kehidupan modern, dan keempat, mempertahankan Islam. Usaha Abduh merumuskan doktrin-doktrin Islam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan modern pertama dimaksudkan agar supaya Islam dapat memainkan kembali tanggung jawab yang lebih besar dalam lapangan sosial, politik dan pendidikan. Dengan alasan inilah Abduh melancarkan ide agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatan mereka kepada pola pikiran para mazhab dan agar umat Islam meninggalkan segala bentuk praktek tarekat. Syekh Ahmad Khatib mendukung beberapa pemikiran Abduh, walaupun ia berbeda dalam beberapa hal. Pemikiran Abduh, walaupun ia berbeda dalam beberapa hal. Beberapa santri Syekh Khatib ketika kembali ke Indonesia ada yang mengembangkan ide-ide Abduh itu. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Tidak demikian dengan Hashim. Ia sebenarnya juga menerima ide-ide Abduh untuk menyemangatkan kembali Islam, tetapi ia menolak pikiran Abduh agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatan mazhab. Ia berkeyakinan bahwa adalah tidak mungkin untuk memahami maksud yang sebenarnya dari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari pendapat-pendapat para ulama besar yang tergabung dalam sistem mazhab. Untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari dan meneliti buku-buku para ulama mazhab hanya akan menghasilkan pemutarbalikan saja dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, demikian tulis Dovir. Dalam hal tarekat, Hashim tidak menganggap bahwa semua bentuk praktek keagamaan waktu itu salah dan bertentangan dengan ajaran Islam.
Hanya, ia berpesan agar umat Islam berhati-hati bila memasuki kehidupan tarekat. Dalam perkembangannya, benturan pendapat antara golongan bermazhab yang diwakili kalangan pesantren, sering disebut kelompok tradisional, dengan yang tidak bermazhab diwakili Muhammadiyah dan persis, sering disebut kelompok modernis itu memang kerap tidak terelakkan. Puncaknya adalah saat Kongres Al-Islam 4 yang diselenggarakan di Bandung. Kongres itu diadakan dalam rangka mencari masukan dari berbagai kelompok umat Islam untuk dibawa ke Kongres Umat Islam di Mekah. Karena aspirasi golongan tradisional tidak tertampung, di antaranya, tradisi bermazhab agar tetap diberi kebebasan, terpeliharanya tempat-tempat penting, mulai makam Rasulullah sampai para sahabat, kelompok ini kemudian membentuk Komite Hijaz. Komite yang dipelopori Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini bertugas menyampaikan aspirasi kelompok tradisional kepada penguasa Arab Saudi. Atas restu Kiai Hashim, komite inilah yang pada tanggal 31 Februari 1926 menjelma jadi Nahdlatul Ulama, NU, yang artinya Kebangkitan Ulama.